Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait kode program yang manual dan kode program yang menggunakan library di MNIST. Nah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan saya Anggrek Permata Samaradiva dengan NIM 2310151 selaku ketua kelompok dan rekan saya. Saya lagi Sophia Rosita dengan NIM 2311090. Nah, jadi untuk penjelasan kode program yang manual ini akan dijelasin oleh rekan saya Sophia. Oke, teman-teman. Jadi di sini eh, untuk kode manual ini, dia ini membangun neural network dari nol tanpa library ML apapun ya. Jadi hanya NumPy untuk operasi matris dan juga pil untuk membaca gambarnya. Nah, jadi ini tuh adalah struktur programnya. Teman-teman bisa lihat ini membaca gambar dari dataset MNIST, kemudian mengubah gambar menjadi nilai pixel numerik, menentukan target angka 0 sampai 9, menentukan data training dan juga data testing, membuat desain neural network sederhana, menentukan bobot awal, bias awal, menentukan learning rate, fungsi aktivasi, melakukan forward propagation, menghitung error atau loss, melakukan backward propagation, hingga kita nanti akan menampilkan hasil prediksi. Nah, jadi dataset yang kami pilih itu dari GitHub ini ya, teman-teman bisa lihat linknya di sini. Kemudian kami ekstrak dia ke folder. Dan di sini ada struktur foldernya, di mana ada data train dan juga data test. Ini terdiri dari eh, dataset angka 0 hingga dengan 9. Nah, untuk yang pertama teman-teman kita akan mengimpor dulu OS-nya dan juga NumPy, kemudian pil. Nah, jadi di sini pil itu untuk membaca file gambar PNG. Nah, komentarnya itu menegaskan bahwa pil ini diperbolehkan khusus untuk membaca gambar, bukan untuk memproses machine learning-nya. Kemudian kita langsung masuk di sini, di mana kita membaca gambar PNG dari dataset MNIST. Nah, di sini ada fungsi def baca dataset MNIST, yaitu dari folder path, max per kelasnya itu sama dengan 200. Nah, jadi dari codingan ini, teman-teman, ini tuh dia melakukan loop untuk digit 0 hingga 9, di mana masing-masing ini punya subfolder sendiri ya. Ini, dari folder path ini. Kemudian, jika subfoldernya tidak ditemukan, maka dia menampilkan peringatan dan melanjutkan skip ke digit berikutnya. Di sini ada file list sama dengan os.listdir. Ini tuh untuk mengambil daftar nama file ya, yang dibatasi maksimal per kelasnya, gambar per digit agar trainingnya itu tidak terlalu berat. Ini dengan parameter max per kelas. Kemudian untuk setiap file PNG-nya itu gambar dibuka dengan image.open, convert L, mode L, mengubah gambar menjadi grayscale, di mana itu satu channelnya itu bernilai 0 sampai 255. Nih, nilai itu 0 sampai 255. Dan itu diubah ke array NumPy bertipe float 64 lalu dinormalisasikan dengan dibagi 255.0 sehingga rentang nilai pikselnya itu menjadi 0,1-nya. Ini tuh standar praktik agar training neural network itu lebih stabil. Kemudian di sini ada image array.flatten. Itu meratakan gambar 28 ke 28 menjadi vektor satu dimensi sepanjang 784, di mana itu 28 kali 28 kan 784 ya. Karena network ini menggunakan poly connection layer yang butuh input berupa vektor bukan matriks 2D. Kemudian jadi di setiap gambar dan labelnya itu ditambahkan ke list image dan juga
labels. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan di akhir, list itu dikonversi menjadi array numpy dan dikembalikan beserta input shape totalnya. Dari sini kita running ya. Oh, nanti Anda sekalian. Kemudian kita masuk ke menentukan target angka 0 sampai dengan 9, yaitu one hot encoding. Jadi di sini ada fungsi def one hot encoding dengan parameter labels jumlah kelas sama dengan 10. Di sini kita mengubah label berupa angka tunggal, misalnya 3, menjadi vektor biner sepanjang 10 elemen, di mana hanya ada posisi indeks label yang berisi 1.0. Jadi sisanya itu 0. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini kan contoh labelnya 3 ya, jadinya itu 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi anggapnya kalau 5 berarti dia 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini itu diperlukan karena output network itu berupa 10 neuron softmax, di mana satu untuk setiap digitnya. Dan format target itu harus cocok agar bisa dihitung cross entropy loss-nya. Kemudian yang selanjutnya ini kita menentukan data training dan juga data testing. Di mana di sini ada fungsi def bagi data dengan parameter image label rasio test sama dengan 0.2, seed sama dengan 42. Jadi ini tuh membagi dataset penuh menjadi data training dan juga testing. Di sini ada nprandom.seed. Ini itu memastikan pembagian acak ini dapat direproduksi, di mana hasilnya itu sama setiap kali dijalankan. Kemudian ada nprandom permutation. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini tuh digunakan untuk mengacak urutan indeks data. Nah, indeks ini dipotong menjadi dua bagian, yaitu ntest index. Ini ntest. Ini ya. Kemudian eh baik dilanjut. Eh, jadi MTest index itu pertama untuk testing, sisanya itu untuk training. Nah, dari data gambar kita tuh ada Xtrain dan juga Xtest di sini. Itu diambil berdasarkan indeks tersebut. Dan labelnya itu langsung di one hot encode melalui pemanggilan fungsi one hot encoding tadi ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian desain neural network, bobot, bias, learning rate, dan juga activation-nya. Jadi ini tuh adalah inti arsitektur network kita, di mana di sini didefinisikan sebagai kelas agar bobot dan operasinya itu tersimpan rapi sebagai atribut objek. Nah, arsitektur ini tuh terdiri dari input, yaitu 784, kemudian dia menuju hidden 128, di mana dia ini value ya. Dan dia menuju outputnya ada 10 softmax sesuai dengan string kelasnya. Nah, di bagian 6 ini kita akan menentukan bobot awal di mana initialization untuk ReLU. Ada W1 dan W2 diinisialisasi secara acak menggunakan distribusi normal yang diskalakan dengan faktor SQRT 2 per N input. Ini tuh disebut ke initialization, di mana teknik dirancang khusus agar cocok dengan aktivasi ReLU, di mana dia ini mencegah gradient, menghilang vanishing, atau meledak di awal training karena skala bobotnya itu disesuaikan dengan jumlah neuron input pada layer tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke bias awal, B1 dan B2, ini diinisialisasi dengan 0 semua menggunakan NP-zeros. Nih. Ini tuh praktik umum karena biasanya tidak memerlukan variasi acak seperti bobot. Nah, bagian 8-nya ini ada learning rate. Disimpan sebagai atribut self learning rate
sama dengan learning rate, yaitu seberapa besar langkah update parameter setiap kali gradient descent-nya itu dijalankan. Kemudian ukuran arsitekturnya itu kita menggunakan ukuran input, kemudian ukuran hidden, dan juga ukuran output. Ini tuh disimpan sebagai atribut agar bisa diakses oleh metode lain dalam kelasnya. Nah, dan di akhirnya ini kita mencetak ringkasan konfigurasi network yang baru dibuat. Kita masuk ke bagian fungsi aktivasinya ya. Ini ada relu turunan, dan juga softmax. Ini relu turunan, dan juga softmax. Nah, relu Z ini itu mengimplementasikan relu sama dengan max 0,x, di mana semua nilai negatif itu dipotong menjadi 0, dan nilai positifnya itu dibiarkan apa adanya. Fungsi ini non-linear dan murah secara komputasi dan dipakainya di hidden layer ya teman-teman. Kemudian ada relu turunan self Z. Ini itu dibutuhkan saat backward propagation. Turunannya itu bernilai 1 jika input Z positif dan 0 jika negatif atau 0. Ini tuh diimplementasikan dengan Z lebih besar dari 0 as step NP float 64 yang menghasilkan uh, yang menghasilkan array boolean dikonversi ke float. Kalau dia bernilai true, dia itu 1,0, dan jika bernilai false, dia itu 0,0. Kemudian di sini ada depth of max self z, itu mengubah skor mental logit di output layer menjadi distribusi probabilitas yang totalnya 1. Nah, jadi dipakai untuk klasifikasi multiclass sebelum dieksponensialkan. Nilainya itu dikurangi dengan nilai maksimum per baris zmin np.max z, x-nya itu sama dengan 1, dan cap dims-nya itu sama dengan true. Kemudian kita masuk ke bagian 10, forward propagation-nya ya teman-teman. Ini itu menghitung output prediksi dari input data mengikuti alert. Mana Z1 di sini X kalikan W1 plus B, ini tuh kombinasi linear input dengan bobot hidden layer plus biasnya. Kemudian ada A1 itu relu Z1 ya, aktivasi non-linear pada hidden layer. Kemudian ada Z2, A1 kalikan W1 plus B2, ini kombinasi linear dari hidden layer ke output layer. Kemudian ada yang keempat, A2 sama dengan softmax Z2. Ini tuh adalah hasil akhir berupa probabilitas untuk setiap dari 10 kelas digit. Nah, jadi semua nilai antara Z1, A1, Z2, A2 dari input asli atau Z, X input ini disimpan sebagai atribut self. Nah, ini dia teman-teman lihat, bisa lihat. Karena dibutuhkan kembali saat backward propagation itu untuk menghitung gradient atau chain rule membutuhkan linear forecast-nya. Kemudian yang ke-11 itu kita menghitung error atau loss. Di sini kita hitung loss. Ini ya. Kita menghitung loss, def hitung loss. Ini itu rumus standar untuk klasifikasi multiclass, di mana min 1 per n dikalikan sigma y true dikalikan log y pred. Jadi ini itu menghasilkan infinity atau error numerik jika probabilitasnya itu prediksi tepat 0. Kemudian ada hitung akurasi di sini dengan parameter self, y-pred, dan juga y-true. Yaitu membandingkan kelas dengan probabilitas tertinggi dari prediksi di mana ada np.rg max y-pred dengan kelas sebenarnya dari label one hot yaitu np.rg max y-true. Lalu menghitung persentasi kecocokannya. Nih teman-teman bisa lihat. Ini ya yang tadi. Kemudian selanjutnya itu ada backward propagation, teman-teman di sini ya. Ini tuh bagian paling teknis karena dia ini menghitung gradient atau turunan loss terhadap setiap parameter menggunakan chain rule dari output layer mundur ke input layer.
Nah, di sini itu ada DL per DZ2, DL per DW2, DL per DB2, kemudian ini itu turunan gabungan dari cross entropy loss terhadap softmax-nya. Jadi hasil penyederhanaan matematis yang elegan, di mana turunan softmax ini plus cross mean entropy bersama-sama menjadi sangat simpel, yaitu seisi prediksi dengan label aslinya. Kemudian DW sama dengan A1 pangkat T dikatakan DZ2. Ini itu gradient bobot output layer dibagi N jumlah sampel untuk merata-ratakan di seluruh batch. Kemudian DB2 ini tuh gradient bias output layer di rata-rata di sepanjang sumbu sampel di mana X sama dengan 0. Kemudian ada DA sama dengan DA1 sama dengan DZ2. DZ2 kalikan W2 pangkat T itu menyebarkan gradient dari output kembali ke aktivasi hidden layer menggunakan transpose dari W2. Kemudian ada DZ1 sama dengan DA1 kali relu. Nih. Itu menerapkan turunan relu atau chain rule, gradient hanya mengalir di neuron yang aktif. Mana Z1 itu lebih besar dari 0 saat forward pass. Nah, kemudian DW1 dan DB1 ini DW1 dan DB1 itu gradient untuk bobot dan bias hidden layer dihitung dengan logika serupa menggunakan X input, di mana itu input aslinya sebagai baris. Nah, jadi semua gradient ini disimpan sebagai atribut self.dw1, self.db1, grad, dan seterusnya untuk dipakai di langkah update berikutnya. Kemudian ada selanjutnya itu update bobot dan bias dengan fungsi def update parameter. Ya, parameter. Ini tuh mengimplementasikan gradient descent classic di mana setiap parameternya itu dikurangi dengan learning rate kali gradiennya. Ini tuh adalah langkah yang membuat network belajar itu bergerak ke arah yang mengurangi loss. Jadi kita masuk ke langsung ke bagian trainingnya, teman-teman. Di sini. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk melatih network menggunakan mini batch gradient descent, di mana yang pertama kita tuh menyiapkan dictionary riwayat untuk menyimpan history loss atau akurasi training dan validasi per epochnya, di mana loop sebanyak epoch kali itu di setiap epoch. Pertamanya itu yang pertama itu ada NP random permutation, itu data diacak ulang ya, teman-teman. Ini permutation agar urutan batch berbeda setiap epoch ini mencegah network menghafal urutan data dan membantu generalisasi. Nah, data dipecah menjadi mini batch berukuran batch size, selalu untuk setiap batch dilakukan forward dan backward hingga update parameter. Dan ini tuh adalah satu siklus pembelajaran lengkap per batchnya. Setelah semua batch dalam satu epoch selesai, loss dan akurasi dihitung ulang pada seluruh data training. Jadi itu bukan hanya batch terakhir untuk laporan yang representatif ya. Kemudian jika data validasi X file Y filenya itu disediakan, hal yang sama dihitung untuk data validasinya. Jadi ini tuh memberikan gambaran apakah modelnya ini overfitting, di mana akurasi trainingnya tinggi tapi validasinya rendah. Kemudian ada progres dicetak setiap 10 epoch atau di epoch 1 agar outputnya itu tidak terlalu panjang namun tetap informatif. Ini dia.
Dan ini untuk mencetak setiap 10 epochnya, teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke bagian testing. Di sini tuh kita mengevaluasi model akhir pada data testing, di mana data yang belum pernah dilihat sama sekali selama training atau validasi, dengan menjalankan forward sekali, lalu menghitung loss dan akurasi akhir. Jadi ini tuh adalah ukuran performa model yang paling objektif ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke menampilkan hasil prediksi. Di sini kita menggunakan def tampilkan prediksi dengan parameter self, x-test, y-test, y-pred, jumlah sampel sama dengan 10. Jadi itu nanti dia ini berisi tabelnya itu berisi label asli versus prediksi dan juga probabilitas versi status mana benar atau salah untuk beberapa sampel pertama. Dan di sini itu akan menunjukkan confusion matrix 10 kali 10 ya teman-teman, di mana matriks yang barisnya itu adalah label asli dan kolomnya adalah label prediksi. Elemen diagonal menunjukkan prediksi benar dan elemen di luar diagonalnya nanti itu menunjukkan jenis kesalahan klasifikasi, misalnya digit 4 yang salah diprediksi sebagai 9. Kemudian ini adalah program utamanya. DevMine ini, dimana ini tuh titik masuk eksekusi program, dimana dia ini mengatur alur dari awal hingga akhir. Nah, ini dari konfigurasi path foldernya, dimana ini jumlah maksimal gambar per kelas, rasio validasi, dan hyperparameter, mana ukuran hidden layernya 128, kemudian learning rate-nya itu 0,5, epochnya 50, batch size-nya itu 64. Kemudian sini ada pengecekan dataset. Di sini, jika folder train atau tesnya tidak ditemukan di disk, program tidak crash, melainkan masuk ke mode demo. Tapi tidak ya, kita sudah masuk tadi. Ini. Kemudian di sini kita bisa membaca dataset asli. Coba kita running ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah hasil running kita ya. Sini dia mulai training. Trainingnya selesai. Ini hasil trainingnya dan di sini itu hasil prediksi untuk 15 sampel pertama. Kemudian conversion matrixnya 10 kali 10. Dan ini ringkasan akhirnya teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk eh, kode program yang menggunakan library. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kode program yang menggunakan library ya, dengan library keras untuk MNIST-nya. Nah, sebelumnya di sini itu kita pakai arsitektur identik yaitu library keras atau TensorFlow. Ini tuh untuk pembanding terhadap versi manualnya. Ini tujuannya untuk kita nunjukin bagaimana sih hal yang ditulis manual di atas yang dilakukan otomatis oleh library-nya. Langsung saja yang pertama di sini kita akan ada struktur programnya, perbandingan dengan versi manualnya itu. Kalau di manual kan ada bobot, forward, backward, update-nya itu kita tulis sendiri. Kalau di library, keras menangani semua itu secara otomatis. Dan untuk struktur programnya, yang pertama kita membaca gambar PNG dari dataset MNIST, terus kita mengubah gambar menjadi nilai pixel numerik, terus kita menentukan target angka 0 sampai 9 atau one hot encoding, terus kita menentukan data training dan data testingnya, terus kita membuat desain neural network-nya dengan keras, terus ada menentukan bobot awal atau initialization
via keras, terus kita menentukan bias awal 0 via keras, terus menentukan learning rate, menentukan fungsi aktivasi, melakukan forward propagation, ini tuh otomatis saat training, terus kita menghitung error atau loss-nya, ini otomatis via compile, terus kita melakukan backward propagation, otomatis via feed, melakukan update bobot dan bias, otomatis via optimizer, melakukan training, melakukan testing, dan menampilkan hasil prediksinya. Langsung saja di sini kita yang pertama, kita import OS-nya dulu. Nah, sama kayak manual, versi yang manual tadi, ini tuh untuk membaca gambar ya. Terus import TensorFlow ini tuh, dan layers ini. Ini itu komponen inti keras yang kita pakai untuk membangun networknya. Terus OS Environ ini itu menekan pesan log TensorFlow tingkat rendah atau info warningnya yang biasanya ini untuk output console, tapi ini tidak relevan ya untuk kita penggunanya. Terus kita mencetak versi TensorFlow dan keras yang terpasang. Ini tuh untuk kita debug kompatibilitasnya. Terus ini kita ada untuk baca dataset MNIST-nya. Ini itu identik secara fungsional dengan versi manual. Ini membaca PNG per digitnya. Terus kita convert ke grayscale, terus normalisasi ke 0,1, flatten ke vektor 784. Terus di sini ada explicit yang menggunakan explicitnya menggunakan dtype float 32. Jadi di sini itu sama kayak yang di versi manual tadi ya. Versi manual bahwa ini itu karena kan TensorFlow-nya ini secara default bekerja dengan presisi float 32 untuk efisiensi memori dan komputasi GPU-nya. Jadi datanya ini disesuaikan dari awal-awal ya. Terus ada ini untuk float 32 tadi. Terus ada yang one hot encoding. Ini itu kayak sama kayak logikanya dengan versi manual. Ini tuh docstring kalau keras sebenarnya cuman bisa nerima label integer langsung dengan dengan loss ini dengan loss cross entropy. Nah, ini tuh kita pakai one hot manual untuk biar konsisten dan bisa dibandingkan dengan baik dengan versi manual yang juga pakai one hot-nya. Terus di sini ada bagi data validasi. Nah, ini tuh sedikit berbeda dari versi yang manual. Fungsi ini tuh khusus untuk misahin data validasi dari data training, bukan data testingnya ya. Terus logikanya sama, permutasi acak dengan seed tetap 42. Seednya 42 tetap. Terus kita potong sesuai rasio validasinya. Atau default-nya itu 15%. Nah, untuk pembagian train atau tesnya sendiri itu kita lakukan terpisah di main dengan kita baca folder train dan tes yang berbeda. Terus kita masuk ke yang dev buat ini. Dev buat model. Ini tuh kan kita ada desain arsitekturnya. Nah, di sini ada model sequential
name, neural network, MNEST. Nah, ini itu untuk kita membuat kontainer kosongnya. Kita buat kontainer kosongnya, terus untuk menyusun layer secara berurutan atau linear stack. Terus ada hidden layernya atau layer dense-nya. Nah, unitsnya ini kan ada 128 untuk hidden layer. Wait. Nih, untuk input dan input layer plus hidden layernya. Ini ada. Nah, di sini itu ada untuk input shape-nya itu ada 784. Bentuk inputnya itu kan vektornya ada 784 elemen sesuai gambar. Nah, 28 kali 28 yang sudah di flatten. Terus ada aktivasi. Diaktifasi ini tuh kerasnya ini otomatis nerapin relu-nya setelah operasi linear. Ini menggantikan pemanggilan manual fungsi relu-nya. Terus ada untuk bobot awal. Untuk bobot awal juga itu kita ada kernel initialization here normal. Ini itu here initialization versi keras ini tuh identik secara matematis ya dengan inisialisasi manual tadi juga. Terus yang ada bias awal dengan bias initialization zeros. Ini sama kayak NP zeros di versi manual tadi. Terus ada output layer. Output layer ini tuh struktur serupa dengan unit 10 tadi. Ini unit 10 ini tuh berarti 10 kelas digit dan activation-nya tuh softmax. Ini menggantikan fungsi softmax manual ya. Terus ada yang untuk learning rate. Kalau yang di learning rate ini tuh ada optimizer SGD. Ini tuh untuk membuat optimizer stochastic gradient descent setara dengan rumus update manualnya. Terus ada model compile, ini tuh langkah krusial keras yang menggabungkan model dengan optimizer fungsi loss-nya. Terus kita masuk ke bagian yang ringkasannya. Nah, di ringkasan ini tuh kan ada model summary-nya nih. Nah, ada model summary ini tuh fitur built-in keras yang nampilin tabel arsitektur kayak nama layer, shape, terus shape output, jumlah parameter per layernya. Ini tuh mencetak ulang konfigurasi arsitektur, aktivasi, plus optimizer dalam format yang konsisten dengan versi manual supaya mudah dibandingkan nanti. Terus ada model count-nya. Ada model count ini, params ini tuh fitur keras untuk menghitung total parameter trainable. Terus kita bandingin dengan hitungan manualnya yaitu 784 dikali 128 ditambah 128 dan 128 dikali 10 ditambah 10. Untuk memverifikasi bahwa jumlahnya itu memang cocok dengan arsitektur itu. Terus kita lakukan training nih. Di sini itu inti otomatisasi keras yang menggantikan bagian ini yang sebelumnya. Nah, di sini kan ada model fit extrain, dan lain-lain. Ini tuh satu baris pemanggilan. Ini secara otomatis melakukan seluruh siklus yang ada di versi manual ditulis secara eksplisit sebagai loop epoch-nya. Loop epoch, loop batch, forward, backward, update parameternya. Nah, di sini juga TensorFlow menggunakan autograd atau automatic differentiation untuk menghitung semua gradien tanpa perlu rumus turunan ditulis manual.
Terus ada validation data. Di sini itu eh validation data ini itu membuat keras otomatis mengevaluasi data validasi di setiap akhir epochnya. Ini mengganti logika manual yang ada di loop training versi manualnya. Terus ada variables satu ini. Ini tuh nampilin progress bar bawaan keras per epochnya. Terus ada mengembalikan objek history yang menyimpan riwayat loss atau akurasi per epoch. Terus ada kita testing. Nah, di testing ini tuh kita ada model evaluate. Ini itu untuk fitur built-in keras yang otomatis menjalankan forward pass pada data test dan menghitung loss serta akurasi sekaligus. Ini menggantikan kombinasi manualnya ya. Terus ada model predict-nya. Ada model predict ini itu untuk menjalankan forward pass untuk mendapatkan probabilitas prediksi mentahnya. Terus atau array Y predict-nya. Terus ada kita tampilin hasil prediksinya. Ini tuh secara logika dengan versi manual ya. Jadi tabel prediksi dan versus tabel asli, label aslinya itu confusion matrix 10 kali 10 dan tambahan di versi keras ini. Perhitungan akurasi per kelasnya digitnya itu berapa persen digit 0 yang diprediksi benar. Terus berapa persen digit 1 dan seterusnya. Ini tuh kita hitung dari diagonal confusion matrix dibagi per baris, total per barisnya. Terus ada fungsi main. Main. Fungsi utamanya, program utamanya. Di sini kita ada konfigurasi path holder hyperparameter. Ini tuh sama kayak yang manual tadi. Ini demi perbandingan yang adil ya. Supaya sesuai dengan yang ada di manual dan di library ini juga. Yang gunakan library juga. Terus ada mode demo. Sama seperti yang di manual tadi, kalau folder datasetnya tidak ditemukan, dibuat data acak sebagai placeholder supaya program tetap bisa dijalankan untuk menguji strukturnya. Nah, kalau datasetnya ditemukan, membaca data asli one hot encoding, terus dipisahin training atau validasinya dengan dengan bagi data validasi. Dengan bagi data validasi, testingnya itu diambil langsung dari foldernya. Terus ada kita memanggil buat model untuk membangun networknya, untuk pelaporan arsitektur, untuk tampilkan ringkasan model itu untuk pelaporan arsitektur ya. Terus ada, saya telat lagi. Di sini ada ringkasan akhir. Nah, ringkasan akhir ini tuh untuk mencetak hyperparameter dan hasil akhirnya sama seperti yang manual tadi. Terus ada tabel perbandingan untuk manual versus kerasnya. Ini perbandingan dengan versi manual. Kalau di bagian ada NP zeros random itu rumus softmax manual, dot product manual, turunan manual, rumus update manual, rumus cross entropy manual ke counterpart kerasnya. Terus ada kernel initialization, bias initialization, activation relu, activation softmax, modal fit itu otomatis. Autograd TensorFlow, SGD optimizer, categorical cross entropy. Ini tuh merupakan tabel inti dari perbandingan-perbandingan ini tadi. Nah, terus ada block if name. Terus name itu berfungsi sama seperti yang di versi manual tadi.
Nah, untuk ringkasan dari kedua file tadi itu, em, kedua file ini tuh mengimplementasikan arsitektur dan hyperparameter yang identik, yaitu 784, 128, 10, RLU, softmax, cross entropy, SGD learning rate-nya itu 0,05, key init-nya itu 50 epoch, dan page-nya itu 64. Perbedaannya ini murni di cara implementasinya. Kalau di manual itu bobot dan biasnya ditulis sendiri dengan NumPy, kalau di keras otomatis via kernel initialization atau bias initialization. Terus kalau manual untuk forward dan backwardnya itu rumus matematikanya itu ditulis manual. Kalau di keras otomatis via model.fit plus autograde-nya. Terus kalau untuk update parameter, manual itu loop for manual. Kalau di keras, optimizer.sgd. Nah, mungkin untuk penjelasan kode yang menggunakan library itu cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin langsung saja kita akhiri ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.